Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Baik, anak sekalian, kita lanjutkan materi kita. Ya, kita pada yang periode ketiga, yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal, yaitu tahun 1950 sampai 1959. Tepatnya 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, apa yang terjadi pada masa ini? Bagaimana keadaan persatuan dan kesatuan, anak sekalian? Pada intinya masih tidak jauh berbeda dengan dua periode sebelumnya, yaitu 45 sampai 49 dan 49 sampai 50. Nah, hal penting yang perlu kita ketahui adalah satu, Undang-Undang Dasar yang dipakai pada masa ini adalah Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar sementara 1950. Ya, setelah RIS, ya, ternyata 8 negara serikat yang dibagi oleh Belanda ketika periode yang kemarin mayoritasnya tidak suka dengan bentuk negara serikat karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Walaupun ada sebagian kecil saja negara-negara bagian yang masih tetap menginginkan negara serikat, maka timbullah kemudian ada pemberontakan Andi Aziz, lalu kemudian ada RMS, Republik Maluku Selatan, ya, yang tetap ingin menjadi negara bagian. Nah, anak sekalian, jadi pada masa ini adalah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara. Nah, dari Undang-Undang Dasar sementara 1950 inilah akan kita ketahui bagaimana negara Indonesia ini dijalankan pada saat itu. Yang pertama, kita akan lihat bentuk pemerintahannya. Bentuk pemerintahan negara pada saat itu kembali ke negara kesatuan setelah sempat beberapa bulan di bawah naungan RIS, ya, serikat, ya, Indonesia dalam bentuk negara serikat. Tapi dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950 ini Indonesia kembali ke negara kesatuan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 dan yang dikehendaki oleh para pendiri negara. Lalu kemudian bentuk pemerintahannya adalah republik, ya, dengan kepala negaranya presiden dan dibantu oleh seorang wakil presiden. Presidennya adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta, kembali mengisi jabatan terpenting di negara Indonesia. Lalu bagaimana dengan sistem pemerintahannya? Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer. Itu seperti awal-awal kemerdekaan, ya. Walaupun itu adalah bentuk penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 45, tetapi kenyataannya mulai tahun 46 Indonesia sudah parlementer. Lalu kemudian pada masa RIS juga parlementer. Nah, ciri-ciri parlementer kita sudah bahas sebelumnya, ya, bahwa ada kepala negara dan ada pula perdana menteri. Kepala negara, ada presiden sebagai kepala negara dan ada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Dipimpin oleh seorang perdana menteri. Alat-alat perlengkapan negara meliputi presiden, wakil presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Sekarang namanya BPK, ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Pada saat itu mulai berlakunya UUDS 50, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan gabungan dari DPR RIS ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh presiden. Itu adalah perlengkapan negara pada saat itu. Bagaimana praktek pemerintahnya? Ya, kita lihat. Nah, anak sekalian, pada masa ini keadaan politik Indonesia boleh dikata agak kacau, ya. Karena di sistem pemerintahan parlementer itu memang salah satu cirinya adalah tidak stabil, bahwa pemerintahan itu akan mudah sekali jatuh. Ada yang hanya berumur 2 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang setahun, ya, bisa dijatuhkan
Karena di dalam sistem pemerintahan itu ada istilah mosi tidak percaya. Jika parlemen tidak percaya terhadap pemerintahan, maka parlemen bisa mengajukan mosi tidak percaya. Dan bisa jadi pemerintahan itu kemudian jatuh dan gantilah pemerintahan yang baru lagi. Nah, hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam waktu 1950 sampai 59 itu telah terjadi 7 kali pergantian parlemen, pergantian kabinet. Bayangkan sekalian, 9 tahun ya, 50 sampai 59 terjadi 7 kali pergantian kabinet. Nah, kalian bisa lihat itu ada kabinet Nasir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastro, Amijoyo, ya, lalu kemudian ada kabinet Burhanuddin, lalu kemudian ada kabinet Ali Sastro Amijoyo II, kabinet Juanda, ya, yang terakhir adalah kabinet Juanda pada 57 sampai 59, cukup lama. Yang lain setahun, ada yang beberapa bulan saja. Nah, ini karena jatuh bangunnya kabinet ini, tentu saja ini mencerminkan terjadinya situasi politik yang tidak stabil, ya. Kalau politiknya tidak stabil, bagaimana mereka mau membangun? Tentu Indonesia semakin keadaan ekonomi, keadaan pembangunan juga akan terpengaruh karena mereka ribut soal politik saja, ya. Nah, anak sekalian, hal ini menyebabkan kondisi negara menjadi kacau. Periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Pada tahun ini anak sekalian, pada periode ini, yaitu pada tahun 1955, diadakan pemilu yang pertama kali berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, di pemilu yang pertama ini anak sekalian, dipilihlah dua badan. Yang pertama adalah memilih anggota DPR, dan yang kedua adalah memilih anggota konstituante. Nah, ini yang penting. Apa itu konstituante? Tentu kalian pernah mendengar namanya konstitusi. Konstitusi itu undang-undang dasar. Nah, konstituante itu adalah badan yang bertugas untuk membuat undang-undang dasar. Karena undang-undang dasar yang berlaku adalah UUD S-nya di situ sementara, maka harus dibuatkan undang-undang dasar yang baru, yang lebih permanen. Nah, dalam pemilu 55 itu diadakannya pemilu yang salah satu yang dipilih adalah Badan Konstituante. Itu terjadi pada kabinet Burhanuddin Harahap pada 55 sampai 56. Nah, ini pada masa kabinet ini Indonesia pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh 28 partai. Jadi pada saat itu sudah banyak sekali partai politik, ya. Dan yang boleh ikut adalah 28. Sebenarnya jumlah politiknya banyak, partai politiknya banyak sekali. Pemilu dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Pemilu nomor 7 53. Pemilu 55 dilaksanakan selama 2 tahap, yaitu 29 September 55 untuk memilih anggota parlemen, DPR berarti parlemen itu, ya. Dan tanggal 5 Desember untuk memilih anggota konstituante. Sementara presiden tadi sudah di atas sudah ada, ya, presiden. Kita lanjutkan anak sekalian. Ya, ini adalah keberadaan partai politik pada saat itu, ya, cukup banyak. Nah, kita lihat ada PSII dan lain sebagainya. Lalu kemudian anak sekalian, karena keadaan negara Indonesia yang kacau, dan konstituante yang harusnya ditugasi untuk membuat undang-undang dasar yang baru, ternyata dari tahun 55 sampai 59 itu konstituante tidak menghasilkan undang-undang dasar. Hal ini disebabkan karena masing-masing partai politik, masing-masing kelompok, masing-masing golongan mengutamakan kelompoknya sendiri, terutama ketika membicarakan tentang dasar negara, ideologi, ya. Masing-masing ada yang mengusulkan nasionalis, ada yang mengusulkan agama, ada yang mengusulkan ideologinya komunis dan lain sebagainya. Nah,
ketika menyusun ini, parlemen ini menjadi kacau dan nggak pernah bisa ada titik temu. Akhirnya berlarut-larut. Bayangkan ini situasi yang terbalik ketika BPUPKI menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Hanya dalam waktu 6 hari ya, tanggal 10 Juli sampai tanggal 16 Juli. Hanya 6 hari bisa membuat Undang-Undang Dasar 1945. Karena situasinya pada saat itu betul-betul para pendiri negara yang ada di BPUPK itu mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan, menghilangkan ego pribadi dan ego golongan. Tapi pada masa ini konstituante tidak. Masing-masing berpegang teguh pada kelompoknya masing-masing ya. Nah, anak sekalian, melihat kondisi seperti ini, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan namanya dekrit yang kemudian disebut dengan Dekrit Presiden 5 Juli 59. Kenapa Presiden Soekarno bisa mengeluarkan ini? Ya karena Presiden Soekarno sebagai kepala negara punya wewenang, ya, punya wewenang. Jika negara dalam keadaan kacau, ya, darurat, maka Presiden bisa mengeluarkan dekrit ketika itu. Kalau zaman sekarang bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau namanya Perpu jika negara dalam keadaan darurat. Nah, dalam isinya dekrit ini memuat 3 hal. Yang pertama, pembubaran konstituante. Karena konstituante dianggap gagal, maka dibubarkan saja. Karena konstituante juga gagal membuat undang-undang dasar, maka memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUD S50. Di Presiden Soekarno mengambil keputusan, adalah balik lagi saja ke Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang C, pembubaran MPR dan DPA sementara, DPAS yang ketika itu sudah pernah dibentuk, ya, dan namanya sementara, MPRS dan DPAS. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di antaranya, ya, rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah yang kacau, ya, politik yang kacau menyebabkan daerah-daerah ini, anak sekalian, tidak puas karena merasa tidak terurus. Akhirnya pemberontakan masih tetap ada. Yang pertama adalah Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. DITII yang pada saat itu sudah ditumpas ternyata muncul lagi, ya, muncul lagi dipimpin oleh orang-orang yang lain. Di Sulawesi Selatan ada DITII Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Lalu kemudian daerah Aceh DITII dipimpin oleh Daud Beyureh, ya, yang merupakan mantan gubernur Aceh. Lalu kemudian daerah Kalimantan Selatan DITII Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar tahun 1954. Nah, lalu kemudian ada juga pemberontakan PRRI, yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, Perjuangan Rakyat Semesta, ya, Permesta, atau PRRI Permesta, begitu ya. Pemberontakan ini terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan, ya. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan kepada pemerintah pusat. Dan puncak daripada pemberontakan ini terjadi pada 10 Februari 58. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatumnya adalah menyatakan bahwa Kabinet Juanda, ya, berarti ketika itu kabinetnya Juanda, kabinet yang terakhir, Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam. Setelah menerima ultimatum tersebut, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan secara tidak hormat Ahmad Hussein dan melakukan operasi militer pada tanggal 12 Februari 58 dipimpin oleh Kasat, yaitu Bapak Ahmad Haris Nasution. Nah, gitu anak sekalian. Jadi periode ini kesimpulannya negara masih tetap dalam keadaan yang kurang harmonis, persatuan dan kesatuan masih tetap mendapatkan tantangan, ancaman, dan gangguan, baik terutamanya dari dalam negeri.
ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya, kita lanjutkan pada periode 59 sampai 56. Nah, anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian masih belum bisa memahami dengan baik, maka kalian bisa buka kembali video ini di YouTube Bapak, yaitu di PPKN Studio. Atau kalian kembali ke Google Classroom untuk membuka materi dengan lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.